Saya Silva Saputra sebagai naratornya suaranya yang keras. Dari mereka terkena sebuah peristiwa. Lalu, sebagai orang yang hanya memiliki ijazah SMPA dan tanpa keterampilan apa-apa, Yusuf langsung memiliki pekerjaan yang ditawarkan sebuah perusahaan perkebunan sawit. Mereka ingin membuka perkebunan baru. Pekerjaannya cukup mudah. Dalam kontrak disebutkan bahwa selama 4 tahun tugas mereka hanya memasang patok batas lahan yang akan dibuka. Selain itu, mereka juga harus memberi tanda silang pengontrolan yang berdiameter tertentu di kawasan lahan tersebut. Setelah pekerjaan itu selesai, lahan akan dibuka. Wah, ada tawaran pekerjaan nih buat 5 orang terdekat. Gajinya juga lumayan besar loh, sekitar 5 jutaan. Ya, pekerjaannya apa itu? Kalau di dalam kontrak sih tertulis pekerjaan kita tuh cukup gampang. Kita tinggal ngasih patok-patok batas, bisa dibuka, sama ngasih tanda-tanda silang buat tadi yang mau di sana. Tapi kalau dipikir nggak masuk akal nggak sih? Kita kerja semudah itu, tapi dapat gaji yang lumayan, yang bener aja. Ya juga nggak masuk logika. Tapi kita mau kerja di mana selain menerima pekerjaan 5 orang terdekat itu? Apalagi kan nggak ada syarat. Yaudahlah, kita terima pekerjaan ini. Lagian kita nggak ada jalan keluar lagi selain itu perusahaan. Setelah menekan kontrak, Yusuf bersama 4 temannya diterbangkan ke Kalimantan dan langsung diantar ke pedalaman gratis. Selama 2 pekan mereka berkompetisi oleh belajar dan mengikuti training di luar negeri. Saat kedua sudah siap, training mereka juga selesai. Dan mereka akan masuk dalam jajaran manajemen perkebunan hari itu. Namun, dalam 1 tahun belajar membantu, salah satu anggota tim mendadak sakit.
Iya, Rara meninggal dunia. Tahun kedua, Bibi juga mengalami hal yang serupa. Aku merasa tubuhku panas banget ya. Apa aku demam? Aku cek dulu aja. Ternyata benar aku demam. Suhu tubuhku sampai 39 derajat. Tapi kok tiba-tiba ya? Padahal kemarin aku sehat banget. Kalau kayak gini pekerjaanku gimana? Pasti aku gak bakalan fokus. Apalagi demam kan rasanya gak enak. Yaudah aku minum obat dulu aja. Siapa tahu besok sembuh. Tapi kalau dipikir-pikir, kok aku nggak yakin ya, nggak ada yang janggal. Oh, nggak usah dipikirin. Aku kan udah minum obat, tinggal tidur, nanti juga sembuh. Kalau misal tambah parah, bisa bilang sama teman-teman. Lalu keesokannya, Bibilah yang menjadi korban selanjutnya. Ia juga tewas dalam keadaan menderita. Bibi meninggal.
sekarang berarti pekerjaan kita selama 3 tahun ini sia-sia. Saat Yusuf terbangun, Yusuf tak mendapati Nadia. Yusuf memanggil-manggil nama Nadia. Nadia, Nadia, gimana kamu? Tak ada jawaban dari Nadia. Ketika Yusuf melihat sekeliling, baju dan tas Nadia juga tidak ada. Ternyata ia tak membuang waktu. Mungkin pagi-pagi sekali Nadia telah meninggalkan pondok. Mengapa aku harus tinggal sendiri di pondok ini? Lebih baik aku pergi daripada mati. Yusuf mengemasi barang-barang dan segera meninggalkan pondok. Langkahnya cepat menuju teras dan berjalan ke arah musuh terdekat. Yusuf berharap bisa menyusul Nadia. Dengan besar Nadia pasti segera dan menemukan orang yang dapat mengantarkan ke tempat tadi. Perlu waktu 1 jam lebih untuk sampai ke dusun. Matahari telah menampakkan dirinya. Bajunya pun basah oleh debu. Baru saja memasuki dusun, Yusuf langsung disambut oleh serombongan orang. Mereka setengah berlari mendekatinya. Nah, orang yang mirip Anda itu teman Anda yang imitator ini. Gimana dia? Di rumah mana? Wah, dia sudah meninggal dunia. Tak disangka, Nadia yang kemarin sore masuk ke baju itu. Sekarang sudah terapung menjadi mayat. Mulutnya berbusa, matanya tak bisa dilihat. Ketua, ini cuma si Maya. Katamu salah satunya dari teman ini yang telah melakukan perempuan di sini. Sepertinya roh ratu marah akan perbuatan ini yang mengatur pohon-pohon di sini. Kan ingin menebang karena roh ratu ingin mengutuk kalian-kalian. Yusuf merasa ada hawa dingin menyusup di tubuhnya. Tiba-tiba Yusuf menggigil. Perkataan ketua tak lagi jelas terdengar. Penglihatannya mulai buram. Sesaat kemudian Yusuf merasa kepanasan. Dahinya mulai berkeringat. Baru 2-3 butiran keringat, hawa dingin menyergap lagi. Beberapa detik kemudian, Yusuf kembali diserang hawa panas. Dingin, panas, dingin lagi, panas lagi. Keduanya dirasakannya bergantian secara cepat. Entah berapa lama Yusuf dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba tubuhnya berguncang dan Sadarlah. Sepertinya kau telah terkena kutukan dari roh ratu. Aku seorang lagi. Jika kamu selamat, mungkin kamu akan bisa selamat dalam beberapa jam. sang ketua memerintahkan beberapa orang untuk mengurus mayat Nadia. Kamu tolong bantu mengangkat mayat ini. Tolong, bantu saya memindahkan mayat ini.
Sang tua harus mencari ular tabung yang berkeliaran searah dengan matahari terbit. Dan itu satu-satunya peluang untuk menyelamatkan Yusuf. Kondisinya makin lama makin parah. Yusuf tak tahu berapa lama mereka mencari dan bagaimana tetua bisa menangkap ular tabung sebesar pergelangan tangan itu hidup-hidup. Di bawah sebatang pohon meranti yang tak bisa dipeluk oleh satu orang dewasa, Yusuf terbaring tak berdaya. Suara air di pancur sayup terdengar. Samar dilihatnya. Tetua mencengkeram leher ular dengan tangan-tangannya. Ia kemudian mendekati Yusuf dan meletakkan luka tak jauh dari tempatnya berbaring. Masih memegang ular, tangan kirinya mengambil panci dari dalam hutan. Ia juga menyalakan api. Semuanya dilakukan dengan cepat. Api menyala. Ia mengambil air di pancur dengan panci dan langsung merebusnya. Ular, izinkan aku merebus hidup-hidup. Kuharap ilmu menjadi tata bagian muda ini. Anak muda, minumlah dulu. Baru kau dapat bersama dengan ini. Tanpa mempedulikan rasa cicit, segera sendok demi sendok ditekuknya. Pada sendok keempat, ada hawa hangat menjalar dalam tubuhnya. Keringat mulai mengucur. Yusuf merasa ringan. Sendok di tangan tetua langsung dia ambil. Segera Yusuf menyeduh dan meminumnya sendiri. Tidak tahu anak muda apa yang terjadi di dalam hutan ini. Tapi sepertinya Roh Meratus terganggu akan keberadaan kalian. Lihat peta ini. Sepertinya kalian telah memasangi patok-patok di dalam hutan ini dan juga termasuk wilayah desa ini. Sepertinya kalian akan tertutup. Namun teman kalian tidak dapat diselamatkan kembali. Mereka kembali berjalan pulang. Kondisi Yusuf sudah sepenuhnya normal. Tetua melangkah di depannya. Tak disangka dalam keadaan kritis, ternyata mereka telah sangat jauh memasuki belantara. Yusuf memperhatikan pohon-pohon besar yang mereka lewati. Sinar matahari bahkan hampir tak bisa menembus ke bawah. Pekerjaan mereka tinggal sedikit lagi. Jika saja semuanya lancar, maka mereka akan sampai di tempat ini dan selesaikan kontrak kerja mereka. Tua, izinkan aku bersamamu dan bersama kamu untuk menjaga depan ini.